Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Suhada Official. Kali ini kita akan membahas tentang anwa'u ma'ah. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u ma'ah, adapun ini itu membahas tentang macam-macam ma'ah. Ma'ah, adapun lafal ma'ah iku laisat, bukan opo lafal ma'ah iku min hurufil jarri, bagian dari huruf jar. Jadi ma'ah itu bukan bagian dari huruf jar. Walaha, dan itu teruntuk ma'ah salah satu a'ariba utawi mempunyai tiga beberapa i'rab katai, seperti penjelasan yang akan datang. Jadi ma'a itu mempunyai tiga i'rab. Yang pertama, al-awalu dzarfu zamanin. Yang pertama, ma'a itu bisa dijadikan dzarf zaman. Idza jaa, ketika datang, ba'daha, setelah ma'a, opo zamanun zaman. Ketika setelah lafal ma'a itu berupa zaman, maka dia si ma'a itu diberlakukan sebagai dzarf zaman. Wahia, utawi ma'a yang setelahnya adalah zaman, iku dzarfu zamanin, dzarf zaman, mansubun yang dibaca nasab, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya iku al-fathatu fathah, al-dhahiratu yang pertela atau yang terlihat. Misalu ji'tu ma'al fajri, seperti lafal ji'tu ma'al fajri. Jitu, saya datang, ma'al fajri, beserta fajar. Saya datang bersamaan dengan datangnya fajar. Itu yang pertama, ma'a diberlakukan sebagai dzarf zaman ketika setelah lafal ma'a itu adalah berupa isim zaman. Asani, adapun yang kedua, iku dzarfu makanin, diberlakukan sebagai dzarf makan. Yang kedua, ma'a itu diberlakukan sebagai dzarf makan. Kapan itu? Idza jaa, ketika datang, ba'daha, setelah ma'a, opo ma, sesuatu. Silahnya ma ya dulu, yang menunjukkan opo ma ala makanin, terhadap tempat, au ashkhosin, atau seseorang. Kapan lafal ma'a diberlakukan sebagai dzarf makan? Jadi setelah lafal ma'a itu berupa tempat atau berupa seseorang. Wahya, utai ma'a yang setelahnya makan, au ashkhos, iku dzarfu makanin, berupa dzarf makan, mansubun yang dibaca nasab, wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya iku al-fathatu fathah, al-dhahiratu yang jelas atau terlihat. Misalu ji'tu ma'a Muhammadin, seperti contoh ji'tu ma'a Muhammadin. Ji'tu, saya datang, ma'a Muhammadin, beserta atau bersamaan dengan Muhammad. Jadi karena setelah lafal ma'a itu orang, seseorang, atau tempat, itu ma'a tersebut diberlakukan sebagai dzarf makan. Wal ismu, dan isim. Wal ismu, dan adapun isim, ba'da ma'ad dzarfiyah, setelah ma'ad dzarfiyah, iku yakunu, ada opo al ismu iku mudhofan, menjadi mudhofan ilaihi, menjadi mudhof ilaih. Mudhofan, dimudhofkan, ilaihi, terhadap ma'a. Kalau ma'a itu disebut sebagai ma'a dzarfiyah, baik dzarfiyah zaman atau dzarfiyah makan, maka lafal setelah ma'a itu menjadi mudhof ilaih, dan ma'a menjadi mudhof juga. Lalu yang terakhir, ma'a itu asalisu, adapun yang ketiga, iku halun, menjadi hal. Ma'a juga bisa diberlakukan sebagai hal. Idza nuwinat, ketika ditanwin opa ma'a. Wahia, utai ma'a yang ditanwin iku halun, hal, menjadi hal tarkibnya. Sifatnya hal, mansubun yang dibaca nasab, wa alamatun nasbiha, dan tanda nasabnya iku al-fathatu fathah, al-dhahiratu yang jelas atau terlihat. Misalu ji'na ma'an, seperti lafal ji'na ma'an. Ji'na, datang siapa kita, ma'an, secara bersamaan atau halnya bersamaan atau bebarengan. Ini ma'an ini dijadikan sebagai hal ya, karena dia ditanwin. Jadi kesimpulannya, ma'a itu bukan kalimah huruf, melainkan ma'a itu bisa berupa dzarfiyah zaman dan dzarfiyah makan, atau bisa dijadikan hal ketika ditanwin. Ketika dijadikan dzarf zaman, berarti lafal setelahnya adalah berupa isim zaman. Ketika dijadikan dzarf makan, maka setelah ma'a berupa makan, tempat, ataupun seseorang. Nah, ketika dijadikan hal, maka ma itu ditanwin. Nah, itu sedikit macam-macam dari ma'a ya. Mungkin itu penjelasannya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.